Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Iin Suhesti, Magister Farmasi dari Program Studi D3 Farmasi Politeknik Indonesia Surakarta. Baik, di sini saya akan memaparkan mata kuliah formulasi teknologi sediaan obat bahan alam. Untuk pertemuan ketujuh ini, saya akan membahas kontrol kualitas sediaan obat bahan alam. Obat bahan alam merupakan bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, bermutu, digunakan untuk memelihara kesehatan, meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, pengobatan, atau pemulihan kesehatan, berdasarkan pembuktian secara empiris atau secara ilmiah. Oleh karena obat bahan alam ini digunakan oleh masyarakat, maka perlulah dilakukan kontrol kualitas, baik dari bahan baku maupun produk jadinya, agar produk yang dihasilkan berkualitas, bermutu, dan aman. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode ceramah, yang mana saya akan melakukan presentasi terkait materi perkuliahan, kemudian diskusi tanya jawab antar dosen dan mahasiswa. Kemudian setelah itu saya akan memberikan penugasan kepada mahasiswa, yang mana mahasiswa itu akan diminta untuk mencari daftar BKO atau bahan kimia obat menurut peraturan Badan POM nomor 29 tahun 2023. Kemudian mahasiswa diminta untuk mencari kasus terkait obat bahan alam yang ditarik dari pasaran karena telah mengandung bahan kimia obat. Tugas ini bersifat kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kemudian, jenis BKO yang diperoleh itu tidak boleh sama, dan tugasnya dikumpulkan di Google Classroom yang akan dilampirkan dalam video ini. Dan kemudian dipresentasikan pada saat pertemuan berikutnya. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan obat bahan alam pertemuan ketujuh ini yaitu, yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui cara melakukan kontrol kualitas dari sediaan obat bahan alam. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui persyaratan keamanan dan mutu obat bahan alam menurut peraturan Badan POM nomor 29 tahun 2023, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengetahui parameter uji produk jadi. Untuk kriteria penilaian dari mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan obat bahan alam yaitu dari kehadirannya yaitu 10%, kemudian nilai tugasnya 20%, kemudian nilai UTS-nya 30%, dan nilai UAS-nya 40%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya? Sehat? Sehat. Baik, sebelum memulai perkuliahan, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Pak duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Doa cukup. Sebelum memulai perkuliahan, saya absen terlebih dahulu ya. Ini hadir semua? Hadir. Hadir ya, totalnya ada 23 mahasiswa. Oke, siap. Kita lanjut aja. Pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang kontrol kualitas sediaan obat bahan alam. Oke, teman-teman ingat nggak apa itu obat bahan alam? Atau obat tradisional? Obat bahan alam atau obat tradisional adalah obat yang berasal dari
sumber daya alam, tanaman, mineral, biologi, terus sediaan galenic dan atau campuran dari bahan-bahan tersebut ya yang digunakan untuk kesehatan itu ya, dan digunakan secara turun-temurun. Artinya di sini digunakan oleh masyarakat ya, sehingga diperlukan kontrol kualitas baik dari bahan bakunya maupun dari produk jadinya. Untuk kontrol kualitas sendiri, tahu apa yang dimaksud kontrol kualitas? Tahu kontrol kualitas itu apa? Ketika kualitasnya terkontrol, apa yang akan didapatkan dari sediaan tersebut? Produk yang aman. Kemudian selain aman, berkualitas, lalu bermutu, ya. Nah, kenapa sih kontrol kualitas itu harus diperlukan? Ini karena sediaan obat bahan alam biasanya merupakan campuran dari banyak komponen, ya. Kemudian senyawa aktif umumnya tidak diketahui, jadi kita harus melakukan analisis terlebih dahulu. Kemudian analisis terhadap komponen aktifnya itu sulit dilakukan untuk beberapa tanaman. Kemudian untuk material tumbuhannya sangat bervariasi, ya, banyak sekali ya untuk di Indonesia ini. Kemudian kualitas dan sumber asal dari bahan bakunya itu dari mana saja? Ya, dari seluruh penjuru Indonesia. Kalau untuk di obat bahan alam Indonesia. Kemudian cara budidaya hingga proses pasca panen itu sangat mempengaruhi. Kemarin kita sudah belajar ya terkait budidaya tanaman dan kemudian proses panen dan pasca panen, yaitu mulai dari pembuatan simplisia sampai ke pengemasan atau pengemasan. Ini ya seperti yang kalian bilang tadi bahwa kontrol kualitas itu penting agar produk yang dihasilkan nantinya bermutu, berkualitas dan aman. Ya. Nah, apa saja sih yang harus dikontrol? Mulai dari identitasnya, benar nggak sih kita mau melakukan uji terhadap tanaman ini, kayak gitu ya. Misal kalian mau menguji daun kelor, benar nggak daun kelor yang akan kalian uji itu melalui determinasi. Kemudian kemurnian, ada kontaminasi nggak, ada campuran nggak dari tanaman atau sintesia yang kita gunakan, ya. Apalagi untuk tanaman-tanaman yang memang dia memiliki bentuk yang serupa, ya khawatirnya dia memiliki ketercampuran kayak gitu ya, bercampur. Kemudian isi atau kandungan. Nah, isi atau kandungan ini yaitu senyawa aktifnya yang harus kita lakukan uji. Kemudian, nah ini teman-teman harus mengetahui bahwa berdasarkan peraturan Badan POM itu sekarang sudah keluar yang baru ya, yaitu nomor 29 tahun 2023 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat bahan alam. Yang awalnya persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional, sekarang obat tradisionalnya menjadi obat bahan alam. Nah, di sini nanti akan dibahas apa saja sih parameter mutu yang akan dicek. Nah, gimana sih kita ngecek persyaratan atau parameter mutu dari bahan alam? Kita mengacunya kemana? FHI. Ya, FHI. Selain FHI apa? MMI. Ya. Selain itu, kalau misalkan di MMI atau di FHI nggak ada, kita bisa mengambilnya dari Farmakope Indonesia, Farmakope negara lain, misalkan Farmakope Cina seperti itu, atau USP ataupun Farmakope yang lainnya, selama itu memang ada materi tentang bahan alam. Kemudian standar internasional, referensi ilmiah yang diakui yaitu jurnal internasional atau jurnal nasional yang terakreditasi. Ya. Kemudian data ilmiah mengenai standar persyaratan keamanan dan mutu obat bahan alam yang sah. Salah satunya dari peraturan Badan POM seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk klasifikasi produk jadi itu ada apa saja? Jamur, OHT, ya begitu. Bedanya apa? Dari
Ujinya. Kalau ujinya gimana kalau jamu? Jamu secara turun? Kalau OHT? Uji praklinis. Praklinisnya kemana? Lewat uji. Kemudian kalau fitofarmaka? Praklinis dan klinis. Kalau klinis? Uji klinis ada berapa kemarin? Ada 4. Fase berapa saja? Fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Untuk fase 4, ujinya ke apa? Pemasaran dan post-marketing surveillance atau pemasaran ya, studi pasca pemasaran. Kalau fase 1 dia ke orang sehat ya. Fase 2 ke sekelompok kecil pasien dan fase 3 sekelompok besar pasien. Nah, untuk jenis dan bentuk sediaan obat bahan alam itu ada sekitar 31 jenisnya. Contoh jenisnya itu apa sih? Kayak salep, kemudian krim, kemudian lotion, kayak gitu ya. Nah, itu dikelompokkan lagi, dikelompokkan menjadi obat dalam dan obat luar. Kalau obat dalam itu ada apa saja? Rajangan, sediaan serbuk, sediaan lainnya. Nah, sediaan lainnya ini ada berapa nih? 17 ya. 17. Kemudian untuk obat luarnya itu sediaan cair, sediaan semi padat, kemudian sediaan padat. Ya. Oke, yang pertama untuk obat dalam. Obat dalam tadi salah satunya ada rajangan, ya, yang diseduh dengan air panas sebelum digunakan. Nah, ini kan kita berbicara tentang kontrol kualitas. Artinya kualitasnya itu harus terkontrol, ya kan? Berarti apa saja sih yang harus kita kontrol? Mulai dari organoleptisnya, ya, kadar airnya harus kurang dari 10%. Kemudian untuk cemarannya juga, cemaran dari mikroba, yaitu bisa dari akal leptospira, kemudian AKK, kemudian E. coli, kemudian bakteria, Clostridia, Salmonella, sama Coccidia. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cara menghitung AKK, Bu. Gimana? Cara menghitung AKK. Cara menghitung AKK? Oh iya, biar dia dapatnya 5 kali 10 pangkat 5 atau pangkat 7 ini ya. Pangkat 5 ya, AKK ya. Oke, kita coba hitung dari AKK. Jadi contoh ada kasus suatu sampel lulur akan dilakukan pengujian angka kampak kamir atau AKK, diperoleh hasil pengujian seperti yang tertera pada tabel. Nah, di sini ada beberapa pengecaran. Ada berapa pengecaran ini? 6 ya? 6 ya. Min 5 pengecaran. Mulai dari min 2, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Nah, di sini ada berapa kali replikasi? 2 kali replikasi. Nah, yang pengecaran pertama keluar nggak angkanya? Tidak. Yang pengecaran kedua keluar ya? Pengecaran ketiga keluar? Pengecaran keempat sampai ke-6 keluar ya? Berapakah hasil perhitungan AKK dari pengujian tersebut? Berapa? 112 atau berapa? Oke, ini adalah acuannya. AKK, kita akan menguji AKK kan ya? AKK berarti ambil jumlah pengecaran dengan koloni tertinggi, yaitu yang kurang dari 50 koloni. Berarti yang mendekati 50 mana? Antara pengecaran 5 sama pengecaran 6? Pengecaran 5. Kita mulai dari AKK ya, yang akan dihitung ya. AKK, syaratnya tadi berapa koloninya? 50 koloni. Dari tabel yang kurang dari 50 koloni di pengecaran ke 4. 10 apa 5? 5 apa 4? 5. Oke, pengecaran 1 berapa? Nilainya? 45. Pengecaran kedua? 47. Nah, jadi cara menghitungnya adalah AKK sama dengan
jumlah koloni, rata-rata jumlah koloni, kemudian dikali 1 per faktor pengencer. Rata-rata jumlah koloni didapat dari mana? 45 plus 47 bagi 2, kemudian dikali 1 per faktor pengencernya berapa? 10 pangkat 5. 45 ditambah 47 2 dibagi 2 dikali 1 per 10 pangkat 5. Ini berapa? 46 dikali 10. Kalau pembagian berarti kan kita naik aja ya, 10 pangkat 5. Ada nggak jawabannya? Yang 10 pangkat 5 ada nggak? 10 pangkat 5 ada tuh 460. Benar nggak? Benar. Ini 46 kali 46 kali 10 pangkat 5. Di situ ada? Kalau nggak ada berarti diapakan? Yang ada berapa di situ? 460 kali 10 kali 10 pangkat 4. 5 apa 4? Paham ya? Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah belajar tentang ALT, bagaimana cara menghitung ALT ya. Kemudian selain ALT itu ada aflatoksin total ya. Jadi di aflatoksin total ini teman-teman akan menghitung berapa sih kadar dari aflatoksinnya. Yang di sini aflatoksinnya itu yaitu B1, B2, G1 dan G2. Nah, syaratnya itu dia tidak lebih dari 20 mikrogram per kilogram. Nah, tetapi khusus untuk aflatoksin yang B1 dia harus kurang dari 5 mikrogram. Selanjutnya ada cemaran logam berat yang mana itu ada timbal, kemudian kadmium, arsen dan raksa ya. Setelah itu ada juga bahan tambahan yang harus diuji seperti yang pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Itu ada pengawet, pemanis ya kan, yang boleh ditambahkan di dalam formula obat tradisional. Kemudian ada juga pewarna dan antioksidan. Oke, fungsi antioksidan apa sih di sini di dalam formula? Oksidan untuk menangkal, yaitu untuk mengurangi reaksi oksidasi. Apa efeknya ketika obat bahan alam itu mengalami oksidasi? Gimana? Cepat tercemar. Kemudian yang paling gampang terlihat adalah warnanya. Warnanya berubah ya. Yang awalnya dari kuning dia jadi kecoklatan kayak gitu. Selanjutnya ada rajangan yang direbus sebelum digunakan. Yang itu evaluasinya sama. Yang membedakan hanya di E. coli sama di enterobakterianya ya, syaratnya saja yang beda. Kemudian serbuk yang diseduh dengan air panas sebelum digunakan, ini ditambah dengan uji keseragaman bobot. Berarti kalau uji keseragaman bobot pakai cara ditimbang ya, ditimbang, kemudian dihitung persen penyimpangannya. Sediaan obat bahan alam yang lainnya yaitu ada sediaan lainnya seperti serbuk instan, granul, serbuk effervescent dan lain sebagainya. Nah, ini ujinya kurang lebih sama ya untuk evaluasi fisiknya. Tetapi untuk sediaan lainnya yang berupa tablet itu biasanya dia ada uji waktu hancur. Ya, uji waktu hancur pakai apa? Integration sensor. Biasanya berapa sampel sih yang dimasukkan? 5 atau 6? Itu lubangnya ada 6 ya. Oke, lalu ada juga keseragaman bobot. Ya, kalau keseragaman bobot berarti ditimbang ya, ditimbang. Kemudian dihitung bobot rata-ratanya, kemudian dihitung persen penyimpangannya. Selain cairan obat dalam,
itu ada cairan obat luar. Contohnya apa saja kalau cairan obat luar? Terus aerosol, losio ya. Ini yang masuk sediaan cair. Jadi kalau untuk sediaan obat luar itu tuh dibagi sediaan cair, semi padat, dan sediaan padat. Kalau yang cairnya tadi ada losio, parfum cair, dan aerosol ya. Kalau untuk sediaan cair dia ada uji volume terpindahkan ya. Kemudian untuk cemaran mikrobanya sama, ada ALT, AKK, dan lain sebagainya juga ya, dengan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Kemudian ada juga batas residunya untuk sediaan cair ya. Batas residunya ini adalah pelarut ekstraksi yang digunakan selain air. Itu kan masih boleh kita pakai etanol, enheksan, etil asetat ataupun kloroform, tetapi harus dengan syarat yang telah ditetapkan ya. Jadi ini ada syarat khususnya kalau misalkan tidak ada air untuk ekstraksinya. Nah, kemudian obat luar yang lain ada sediaan semi padat. Untuk semi padat itu ada ya. Kemudian untuk evaluasinya juga sama ya, ada organoleptis, cemaran mikroba ya. Kemudian mikrobanya ada ALT, AKK, Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas ya. Kemudian yang terakhir ada sediaan obat luar yang bentuknya padat. Contohnya apa? Apel, lilis, terus Western, suku ya. Yang dicek adalah organoleptisnya juga, cemaran mikroba, ALT, AKK. Kemudian ada kadar air. Kadar airnya berapa? Tidak lebih dari 10%. Kemudian waktu hancur. Kalau waktu hancurnya ini hanya untuk sediaan supu aja. Kemarin persyaratannya supo yang dari bahan alam itu supo untuk apa sih yang diperbolehkan? Supo untuk pasir saja ya. Berarti di sini hanya untuk suppositoria untuk sediaan pasir. Kemudian keseragaman bobot. Ini ada supo untuk pasir. Kemudian kalau yang parem, pilis, tapel, dan plester itu tidak dilakukan uji keseragaman bobot. Kemudian serbuk obat luar ini dicek keragaman bobotnya juga ya. Jadi dihitung penyimpangannya. Nah, untuk yang terakhir yaitu bahan baku atau produk jadi obat bahan alam dibuat secara nanoteknologi. Nah, ini untuk yang pembuatannya secara nano ya. Jadi dia pakai teknologi nano. Jadi parameter ujinya itu ada dua, parameter umum dan parameter khusus. Kalau parameter umum itu ada ukuran partikel, kurva distribusi, dan morfologi atau serbuk. Kemudian yang parameter khususnya itu sesuai dengan tujuan pembuatan nanoteknologinya itu. Misalkan kelarutan, stabilitas ya. Oke, untuk obat bahan alam itu boleh nggak sih mengandung BKO? Tidak. BKO itu apa? Bahan kimia. Salah satu contohnya dexamethasone ya. Itu tidak boleh. Oke, untuk pertemuan minggu depan kalian cari terkait BKO dari peraturan Badan POM nomor 29 tahun 2023 tentang BKO. Jadi nanti kalian tinggal buka saja peraturannya. Nah, selain itu silakan cari kasus obat tradisional yang ditarik dari pasaran karena dia mengandung BKO. Oke, nanti tugasnya per kelompok. Jadi satu kelompok itu 4 orang. Jadi ini tadi ada berapa? 23. Berarti dibagi 4. 6 kali 4, 24 ya. Jadi ada satu kelompok yang 3 orang. Jadi nanti. Dan kasusnya tidak boleh sama. Kemudian minggu depan akan kita presentasikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Saya mau tanya, bolehkah cairan obat dalam mengandung alkohol? Oke, cairan obat dalam mengandung alkohol boleh atau tidak? Gimana teman-teman? Ada yang bisa jawab?
Tidak. Tidak boleh. Tidak. Yang lain? Apakah ada yang bisa menjawab selain tidak boleh? Tadi sudah dituliskan bahwa di persyaratan lain, ya kan? Di persyaratan lain, kalau misalkan dia tidak ada air, boleh pakai apa saja tadi? Bisa alkohol, etan, kloroform, dan lain sebagainya ya, etanol. Etanol sama dengan alkohol ya. Jadi itu masih diperbolehkan ya. Hanya saja dia ada konsentrasinya. Nah, di sini tertera bahwa batas maksimum etil alkohol atau etanol atau alkohol itu masih diizinkan di dalam obat bahan alam, yaitu dengan kadar yang tidak lebih besar dari 1%. Jadi boleh 1%. 1% itu berapa sih? 1 gram dalam berapa mili? 100 mili. Kalau dia bentuknya alkohol, berarti kan cair. Berarti berapa dalam berapa? 1 mili dalam 100 mili. Artinya dalam 100 mili sediaan hanya boleh mengandung alkohol 100 mili. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Oke. Pada sediaan obat dalam kan ada evaluasi berat jenis Bu. Bagaimana sih cara melakukan uji berat jenis tersebut? Oke, untuk uji berat jenis itu dia menggunakan piknometer. Ya. Piknometer tahu? Tahu ya. Yang bentuknya kecil, kemudian agak gitu ya. Iya. Tahu ya? Nah, itu nanti sediaannya dimasukkan ke dalam si piknonya tadi. Pernah praktikum farmasi fisika kan? Nah, di situ kalian pernah menghitung berat jenis, ya, yang mana pertama ditimbang bobot pikno kosong, ya kan? Kemudian setelah itu piknonya diisi sama air, kemudian dikeluarkan lagi, dibersihkan, diganti lagi dengan pikno diisi dengan ekstrak, kemudian ditimbang lagi seperti itu, ya. Itu adalah untuk uji dari bobot jenis atau dari berat jenis. Jadi ujinya itu sama saja, ya, baik untuk sediaan obat kimia maupun untuk obat bahan alam. Itu ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan pimpin doa untuk menutup perkuliahannya. Fardu siap gerak. Doa mulai. Doa cukup. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum